miliar ya, menampung 1.000 orang, ya berarti kalau dia butuh 2.000 apartemen untuk 2 juta orang, ya sekitar hampir 400 triliun. Ya artinya butuh 500 triliun ya untuk di awal. Untuk nampung 2 juta orang tiap tahun ya mesti kasih 40 triliunan makan. Belum lagi urusan sekolah ya, belum lagi nanti pakaian segala macam. Nah, jadi ya bagus lah ya, selama ini kan Retno, Jokowi ya maupun Prabowo kemarin terakhir di D8 yang sempat disenggol sama siapa, Presiden Turki, lu ngomong aja Bo, lu nggak ngerasain lu, katanya gue nampung 3, apa juta lebih orang ya pengungsi Suria, gua kelabakan. Nah, lu belum ngerasain. Nah, ini bagus. Jadi si Trump ini cukup pintar, termasuk jajaran Menteri Luar Negerinya. Kita Retno semua kan dari dulu, wah kita harus mensupport, kita harus komitmen, kita harus jangan, termasuk Pak Prabowo, jangan omon-omon aja ya, kita buktikan dengan praktek yang nyata, dukungan sepenuhnya buat Palestina. Nah, baguslah Trump kasih, ya udah ini sesuai permintaanmu. Semua juga sempat menghentikan begitu ya. Jadi saya lihat di Sugiono sekarang udah mulai ketar-ketir ya, penggantinya siapa tuh, si Dausmini ini, si Ibu Retno ini. Jadi kalau ada zamannya Retno sama Jokowi, ya itu mestinya diminta pertanggungjawabannya gitu ya. Coba kalian tuh gimana nih sekarang? Tampung dong 2 juta. Kita support banget nih begitu ya. Ya dibagi aja kalau nggak di satu pulau. Mungkin Pak SK itu bentar, Pak SK dulu penutup. Ya, Pak Paul, Shalom, selamat malam semuanya. Shalom, Selamat malam Pak shalom. Tobi. Pak siapa lagi semuanya tuh, Pak apa, Pak Putih ya. Oke, tadi Pak Andi bukannya mau ngomong tuh, enggak? Sudah tadi, udah curhat tadi Pak. Enggak, Pak SK cuma ngikutin ini baru disumpah presiden kita yang Iya, baru. iya. Jadi Cuman saya ini saya ngitung dulu tanya deh. kok nggak ada yang pakai jilbab ya? Apa tuh? Nanti kalau Enggak, pakai jilbab nanti Pak Andi penontonnya kok demo. nggak ada yang pakai jilbab? Karena nantang-nantang pakai jilbab, nanti ada yang pakai jilbab demo lagi ntar. Sekarang Lanjut kita Pak SK. ngitung duit dulu deh Pak, ya ngitung duit dulu. Sekarang kalau 2 juta orang, saya ngitung nih, kalau dikasih makan 50.000 satu hari, berarti 100 miliar per hari. Setahun 365 hari, berarti hampir 36,5 triliun satu tahun. Anggap aja 40 triliun lah satu tahun ya, untuk ngasih makan. Baru ngasih makan, belum tenda-tenda ya, tenda-tenda. Kalau mereka mau tenda-tenda, kalau nggak mau tenda-tenda ya apartemen dong bangun. Apartemen kalau 1.000 orang aja mesti bangun 200 miliar ya, menampung 1.000 orang, ya berarti kalau dia butuh 2.000 apartemen untuk 2 juta orang, ya sekitar hampir 400 triliun. Ya artinya butuh 500 triliun ya untuk di awal. Untuk nampung 2 juta orang tiap tahun ya mesti kasih 40 triliunan makan. Belum lagi urusan sekolah ya, belum lagi nanti pakaian segala macam. Nah, jadi ya bagus lah ya, selama ini kan Retno, Jokowi ya maupun Prabowo kemarin terakhir di D8 yang sempat disenggol sama siapa, Presiden Turki, lu ngomong aja Bo, lu nggak ngerasain lu, katanya gue nampung 3, juta lebih orang ya pengungsi Suria, gua kelabakan. Nah, lu belum ngerasain. Nah, ini bagus. Jadi si Trump
ini cukup pintar, termasuk jajaran Menteri Luar Negerinya, ya. Jadi udah tahu persis nih, Indonesia kan yang paling semangat mendukung penuh ya Palestina, yang paling semangat eh, mengutuk ya Israel, yang paling semangat mengecam, yang paling semangat support lah, pokoknya paling hero deh ya, paling nomor satu begitu, mensupport Palestina ya. Jadi kita Retno semua kan dari dulu, wah kita harus mensupport, kita harus komitmen, kita harus eh, jangan, termasuk Pak Prabowo, jangan omon-omon aja ya, kita buktikan dengan praktek yang nyata, dukungan sepenuhnya buat Palestina. Nah, baguslah Trump kasih, ya udah ini sesuai permintaanmu dari Menteri Luar Negeri kan, juga apa grupnya anak buahnya si Trump ini. Ya udah kita coba, kamu tuh omon-omon doang atau benar-benar sesuai komitmen. Kalau kamu komitmen ya kita angkat jempol lah ya, bukan 2 jempol lagi, 10 jempol kalau perlu dikasih begitu. Nah, buktikan. Nah, kita kasihlah testing dulu ya. 2 juta pengungsi ya kan. Nah, seperti Yordania aja penduduknya nggak sampai 280 juta, nggak masuk G20, tetapi mau nampung 2 jutaan lebih ya, hampir 2,5 juta lebih. Turki aja mau nampung 3 jutaan lebih ya. Nah, Indonesia lah yang rakyatnya 280 juta, ya minimal negara Muslim nomor 2 sekarang ya, bekas nomor 1 terbanyak ya di dunia. Ya silakan coba ya, jangan cuma omon-omon aja di PB, mengutuk, komitmen, mendukung begitu ya, buktikan begitu, jangan cuma ngomong ya, kalau ngomong semua orang gampang kan. Nah jadi dikasihlah 2 juta, jadi saya hitung-hitung ya kira-kira siap-siaplah di dana talangan di awal 500 triliun. Nah 500 triliun dari mana itu ya, ya paling enggak juga 200 triliun begitu. Mungkin PBB di awal-awal ya akan support begitu ya, tapi banyak juga mungkin kan kejadian ke depan nggak tahu ya. Setelah setahun, setelah 2 tahun, apakah negara-negara Amerika seperti Trump itu pasti akan support terus ya. Ya waktu ketahuan UNRWA ternyata banyak disusupin orang teroris ya, Amerika sama Jerman semua juga sempat menghentikan begitu ya. Jadi saya lihat di Sugiono sekarang udah mulai ketar-ketir ya, penggantinya si siapa tuh, si Dausmini ini, si Ibu Retno ini. Jadi kalau ada zamannya Retno sama Jokowi ya itu mestinya diminta pertanggungjawabannya gitu ya. Coba kalian tuh gimana nih sekarang? Tampung dong 2 juta, kita support banget nih begitu ya, ya dibagi aja, kalau nggak di satu pulau, di masing-masing provinsi itu kan mungkin ada 38 ya, minimal 50.000 60.000 lah satu pulau begitu kan. Tapi ya pulau-pulaunya pulau-pulau yang muslim aja lah ya, jadi kan bisa dari uang wakaf, uang apalagi itu kan bisa ya disumbangin. Dan warga Indonesia yang muslim kan yang semangat banget membela Palestina ya, tiap hari lah kasih makan juga kalau negara nggak mampu untuk memberi makan lagi ya buat mereka. Nah jadi itu yang mesti disupport ya, mestinya diterima begitu usulan dari si Trump ya kan. Itu artinya nggak omon-omon, benar-benar komitmen, berarti itu benar-benar apa, ada dasarnya. Kalau enggak ya kata Presiden Turki ya sama aja waktu disenggol, lu cuman berak aja bau, siapa yang mau nampung berak lu tuh cuman ngomong begitu doang ya kan. Jadi memalukan nanti ya. Jadi memalukan. Nah cuman kan biasanya itu pilihan pertama ditampung, baru di restrukturisasi lagi ya. Nah kedua, terbukti ya mereka ya nggak dapat bantuan dari Trump atau dari negara-negara Amerika Eropa ya. Ya biarin aja, urusin aja, kalau kamu nggak mau nampung ya rakyat Palestina ya udah begitu saja ya kan, mesti hidup tawakal ya kan. Tawakal ya artinya seberat apapun beban hidup
ya akan terasa lebih ringan, ya terima aja ya, beban apapun ya nggak apa-apa menderita hidup di dunia ya. Yang penting kita mesti hidup taat katanya kan. Nah ya udah seperti itu, mestinya terima tawakal ya, hidup apapun, cobaan apapun, rezeki pasti datang sendiri kok ya kan, itu kan prinsipnya Muslim ya. Jadi ya udah, nggak usah ngarapin dari negara-negara kafir, kan negara kafir masa mesti diharapin bantuan dari negara kafir ya. Mestinya kita seukhuwah dong ya, minta bantuan dari negara-negara Muslim ya, terutama Indonesia lah yang paling koar-koar ya, karena kalau si Arab Saudi kan nggak mau ya, dia bantu paling West Bank. Hamas itu dia dianggap teroris sama kelompok ya Arab Saudi, CS, Yordania segala ya. Jadi nggak mau lah mereka menampung ya, Turki semua ya, Turki pun juga nggak mau nampung ya, si Uni Emirat Arab nggak mau nampung begitu ya. Yang nampung satu-satunya yang paling ini ya Indonesia. Buktikan begitu, jangan cuman omon-omon aja. Seluruh rakyat Indonesia yang Muslim mestinya desak, ayo kita terima begitu ya, jangan lagi takut-takut untuk menerima, silakan begitu. Nah buktikan begitu ya, biar ngerasain gimana si Yordania dan Turki udah mungkin kapok kali ya menerima pengungsi-pengungsi yang ada, malah jadi cekcok di dalam negeri mereka sendiri ya. Mereka merasa ini orang-orang ini udah dibantu nggak tahu diri, malah yang ada mau menggulingkan Raja Husainnya ya, mau membuat kerusuhan sosial, kriminal makin meningkat begitu, nggak taat aturan, yang ada jadi kumuh, jorok, kemiskinan. Akhirnya kan begitu ya, negara-negara yang nampung sama aja seperti Indonesia, baru tampung berapa ribu Rohingya aja udah ketar-ketir, udah pusing. Nah ini Mulyono, si siapa Sugiono ini udah ketar-ketir juga sekarang. Begitu dilihat, oh angka 2 juta, mau ditaruh di mana nih muka? Udah terlanjur paling koar-koar ngomong selangit, setinggi langit ya. Wah kita ini yang paling nomor satu nih mesti bela, termasuk di forum OKI, di forum D8 kemarin juga ya, negara-negara Muslim. Kita mesti jangan omon-omon aja, kita harus praktekkan, kita harus komitmen. Nah, tunjukin dong ya, sekarang ini udah kebagian jatahnya, jangan cuma negara kafir mulu begitu. Malu dong sama negara kafir ya, dibantuin mulu begitu. Nah, jadi Trump mungkin akan lebih pintar untuk saat ini ya, diplomasinya dilihat ya. Kalau enggak ya udahlah, sekarang pilihannya ya udah begitu aja, terima ya, nggak usah ada bantuan apa-apa ya, cukuplah bangun sendiri aja gitu ya. Ya tergantung nanti Indonesia mau nyumbang berapa miliar, negara-negara lain mau nyumbang berapa miliar, silakan. Atau pilihan ketiga ya seperti waktu perang 48, di mana Arab-Arab Muslim mereka justru lebih memilih bergabung dengan Israel ya. Nah, ternyata terbukti sejak mereka 1948 udah generasi keberapa ya, mungkin kedua atau kedua ya minimal, mereka merasakan jauh gua hidupnya lebih bagus dibanding di West Bank maupun di Gaza ya. Pemerintahan Israel ternyata jauh lebih capable memimpin, lebih berkomitmen, lebih demokrasi begitu. Kalau aku gabung sama Hamas maupun yang di West Bank Fatah pun, ya hidup gue nggak seenak sekarang ya. Anak-anakku juga nggak dapat pendidikan yang jauh lebih bagus, kerjaan yang lebih bagus begitu. Dan terbukti sampai saat ini mereka mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Bahkan banyak tentara-tentaranya dari Muslim Arab ya, yang ikut berperang ya, yang menembak mati para teroris Hamas semuanya begitu ya, dikerahkan itu banyak, bahkan pangkat mereka bisa sampai mayor ya, dari keturunan Arab Muslim yang ada 2 jutaan orang ya di Israel. Jadi dia merasakan ya, gue tinggal di ini enak,
masjid ada, ya, di Nazaret ada masjid besar, ya, di beberapa wilayah Israel banyak masjid, bebas, ya. Malah gue merasa secara politik pun juga ada, ya, si siapa Mansur Abbas, gue masuk dalam kabinetnya apa DPR-nya di Israel, ya, sebagai politikus Islam, ya. Politikus-politikus orang Arab ya banyak, ya, yang berkoalisi sama pemerintahan Netanyahu, ya, bahkan digayat sama Netanyahu. Si vlogger yang cukup beken yang sering dilihat di YouTube, di TikTok, siapa Nuser Yassin, ya. Nah, itu yang punya channel Nas Daily itu, ya. Bahkan dia pernah dulu kan dicegat gara-gara dia punya paspor Israel, ya, padahal dia Arab Muslim Israel, ya. Ternyata malah hidupnya enak jadi vlogger terkenal, ya, di Israel. Nah, sama juga ada hakim syariah jadi justru juga di Israel, ya, itu Hanaman Surkatib. Jadi dia sebagai hakim mahkamah syariah. Ya, jadi ada sistem peradilan syariah di Israel, ya. Tentaranya, perwiranya di IDF Ala Wahid itu mayor, ya. Banyak artis-artis bahkan yang menang idol dari Muslim, padahal cuma 2 jutaan, ya, nggak sampai 30%. Tetapi bisa dipilih sama orang-orang Israel. Orang Israel nggak benci Muslim Arab, ya, karena mereka dianggap ini sebagai satu nasional, kita sama-sama Israel untuk kepentingan bangsa kita Israel. Nah, saat diserang sama si Hamas pun, yang Muslim Arab pun ya memerangi si Hamas, ya, karena bahkan tawanan-tawanan itu banyak, beberapa orang tuh mungkin jangan-jangan puluhan yang disandra adalah orang-orang Arab Muslim yang berbangsa Israel, bernegara Israel begitu. Ya, banyak itu kan, ada namanya si siapa tuh, saya lihat itu dari tawanan yang kemarin 33 aja ada 4 atau 5 orang, belum lagi dari yang sisa 70-an orang, belum lagi yang mati kemarin. Itu orang Muslim Arab, ya, ditahan sama si Hamas, ya, tetapi itu adalah bagian dari 2 jutaan warga Muslim Arab yang ada di Israel. Jadi mereka merasa, ya, gue ngapain, gue mesti menjadi warga negara yang baik, ngapain gue memberontak, gue mendingan hidup jadi warga negara yang layak di bawah Israel, begitu, ya, daripada aku seperti orang-orang Palestina, ya, dan orang-orang Israel yang selama ini maunya melenyapkan Israel, ya, yang ada ya hancur lewat ideologi kekerasan itu. Nah, jadi jauh, mestinya pemerintah cerdas, model si Jokowi, model si Retno, ya, sebagai Menlu, nah sekarang ini Sugiono, ya, apalagi kalau udah ngikutin yang PKS tuh si siapa itu yang sekarang jadi dari partai besutannya PKS itu, ya, Anies Mata, ya, kalau salah. Jadi mestinya Muslimnya pun juga cerdas, mestinya pemerintah mencerdaskan begitu. Lu kalau pakai kekerasan perang yang ada hancur, ya. Jadi kalau orang Palestina pilihan ketiganya, ya, suruh aja yang di Gaza itu bergabung dengan Israel, ya, seperti Muslim Israel yang lain, ya, nanti yang keluarin duit, yang nampung semua dari Israel, ya. Nah, pasti jauh lebih maju, dan saya rasa mungkin banyak yang mau, ya, dari 2 jutaan orang Muslim di situ, Palestina itu rakyatnya mungkin saya rasa bisa jadi 1,5 juta minimal itu pada mau gabung, yang lainnya ya mungkin jangan-jangan cuma puluhan ribu teroris aja yang nggak mau, ya. Nah, atau keluarga-keluarganya. Yang lain saya rasa pada mau bergabung karena hidupnya lebih nyaman. Yang ada lewat Hamas hancur semua, ya. Nah, mestinya diajarin berdoa dong agar para pemimpin Palestinanya ini mendapat hidayah dong, ya, mau menghapus pasal-pasal konstitusinya seperti si Hamas itu untuk menghancurkan dan melenyapkan Israel secara total. Jadi harus mengubah mindsetnya, paradigma pikirannya itu, ya, kepada perdamaian, ya, pada pengakuan, ya, negosiasi yang diplomatis secara damai dengan Israel, bukannya maunya nggak ada damai,
nggak ada pengakuan kepada Israel, nggak ada negosiasi kepada Israel, ada dibangun kekerasan selama ini. Ya ada hancur lah sekarang ya, 50.000 orang hampir mati, 150.000 cacat ya. Nah, kalau diterusin lagi setahun, ya katanya udah menang besar. Ya kalau menang besar, lanjutin aja setahun lagi. Ya kita lihat kalau memang menang besar begitu. Ya ngapain mesti ngotot-ngotot gencatan senjata. Ya kalau udah menang besar, gitu kan? Seperti statementnya warga Konoha begitu. Nah, mestinya diajakin untuk berdoa dong agar pemimpin Palestinanya berhenti mencari dana dukungan untuk eksploitasi rakyat-rakyat sipilnya yang di Gaza sebagai human shield, sebagai tameng perang aja begitu ya. Jadi tameng buat Israel tidak merudal mereka, baik itu di sekolah, di masjid, di rumah sakit, ya jadi alat propaganda aja. Nah, mestinya pemerintahnya tegas kasih tahu bahwa ini ya dipakai buat si Hamas teroris ini ya sebagai biang onarnya ya. Jadi manusianya korban sipil di Gaza itu ya dijadiin tameng sama dia, nggak peduli dia kematian banyak rakyatnya, semakin mati semakin bagus dia, semakin banyak dapat dana bantuan selama ini. Nah, jadi mestinya didoakan agar rakyatnya makin sadar ya. Jadi uangnya nggak dikorup dan dibelikan roket selama ini. Nah, berdoa juga dong, diajarin ya pemerintah kita ini. Mestinya rakyat Palestina itu mendapat hidayah supaya maunya perdamaian daripada kehancuran Israel ya. Mestinya memilih seperti di Fatah, jalur diplomasi, bernegosiasi, jangan melulu maunya perang terus ya kan, dibodohi sama si Khamenei ya, dikasih duit, dikasih ini, yang ada hancur lah begitu. Nah, terus belajar mau membuka diri ya, lihat sejarah konfliknya ya, jangan maunya dibiarin sama dibangun dengan cerita-cerita fiktif, cerita-cerita hoak yang disebarluaskan di masjid-masjid, di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah, di pengajian-pengajian, di medsos-medsos, ya kan? Masih banyak sekali rakyat kita itu juga dibohongi, ya. Jadi nggak ngelihat fakta, nggak ngelihat bahwa sejarahnya gimana sih sebenarnya konflik ini. Ya mestinya pemerintah yang cerdas kan begitu ya, buat ngajarin rakyatnya yang benar begitu, jangan mau dibodohi sama si Habib-Habib Yaman ini ya, sehingga yang ada pembodohan di masjid-masjid, madrasah, sekolah itu, pengajian, medsos, semuanya itu ya yang dibangun adalah bukannya fakta, hoax semua begitu ya. Udah kalah masih dibilang menang, udah tahu teroris masih dibilang hero, ya kan goblok namanya lama-lama kalau kayak begitu ya. Jadi buktinya pemerintah tegas, rakyat Indonesia stop sumbangan ke Hamas, stop dukungan bila Hamas tidak berubah untuk ideologinya dengan kekerasan, untuk bernegosiasi, jangan sampai kita mau ngedukung lagi, uang kita dipakai tuh, dikorup sama dia. Dia cuman ngebangun ideologi kekerasan, ya ternyata dikorup, dibeliin roket, ternyata ya sebagian uangnya masuk ke kantong-kantong mereka ya, hidup enak di Doha, di luar negeri begitu ya, istri banyak ya, bahkan mati pun duitnya masih banyak, emasnya pun banyak ya. Nasrallah aja tuh berapa miliar itu duitnya, ratusan miliar. Nah, jadi mestinya pemerintah itu mesti berani begitu bahwa oh iya, kita mesti justru harus bangun hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, kita harus jadi mediator, berteman, ya, menjadi dua pihak, jangan bertikai. Ya, mestinya kita jangan jadi posisi yang suka jadi tukang keroyok. Ya, masa Israel sendirian dikeroyok sama satu penduduk Israel cuma 10 juta dikeroyok sama 1 miliar penduduk Muslim, kan udah terbukti dari tahun 48, 67, 73 sampai sekarang nggak menang-menang begitu. Ya mestinya sadar begitu. Ya udah, saya mesti berteman. Mestinya ubah mindset ya, yang selalu diajarin, wah Yahudi licik, Yahudi kejam, Yahudi jahat. Yang ada, ya lu mesti tahu bahwa
Justru banyak orang-orang Arab Muslim di situ, dia lebih memilih tinggal sama Israel. Ternyata hidupnya lebih enak ya dibanding tinggal sama si Hamas, sama Fatah, miskin, dikorup, pemimpinnya nggak bisa ngerti ngebangun, yang ada untuk kepentingan pribadi semua, rakyat kaya, rakyatnya cuman buat ngemis-ngemis doang ya, jadi tameng semua begitu ya. Ya, mestinya kan begitu kalau pemerintahnya pintar. Ya, itu dulu deh, Pak Paul.